Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah dari kelas A5 Prodi PGSD dengan NIM 24060274. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban tugas UAS Pendidikan Agama Islam. Jawaban yang pertama yaitu kasus 1. Yang nomor 1, masjid memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat karena masjid bukan hanya tempat ibadah tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Cara atau program masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat adalah: yang pertama, aktivitas keagamaan yang rutin. Aktivitas seperti sholat berjamaah, zikir, dan doa bersama dapat menciptakan kesadaran spiritual yang kuat, membantu jamaah merasakan kedekatan dengan Tuhan, serta memperkuat rasa kebersamaan dalam beribadah. Yang kedua, pendidikan agama untuk anak dan remaja. Masjid dapat menjadikan tempat untuk mendidik generasi muda melalui program pendidikan agama seperti pelajaran Al-Quran, hadis, serta akhlak yang dapat membentuk karakter spiritual mereka sejak dini. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang nyaman, kondusif untuk beribadah. Masjid yang menyediakan lingkungan yang tenang, bersih, dan nyaman dapat membantu jamaah lebih fokus dalam beribadah, baik itu dalam sholat, zikir, atau membaca Al-Quran, sehingga memperdalam pengalaman spiritual mereka. Jawaban yang nomor 2, untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah, masjid dapat menyelenggarakan berbagai program yang holistik, yang mengintegrasikan sebuah fisik dan spiritual. Program yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, program senam dan olahraga bersama. Senam sehat dan olahraga. Masjid dapat mengadakan program senam atau olahraga ringan secara rutin, seperti senam pagi, jogging bersama, atau pertandingan olahraga seperti bulu tangkis, tenis meja. Olahraga ini tidak hanya mendukung kesehatan jasmani, tetapi juga memperkuat ukhuwah di antara jamaah. Yang kedua, penyuluhan kesehatan. Mengadakan perkumpulan penyuluhan kesehatan, masjid bisa mengundang dokter atau ahli kesehatan untuk memberikan informasi mengenai gaya hidup sehat, pola makan yang baik, atau cara mengelola stres. Ini penting untuk meningkatkan kesadaran jamaah tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga, program kesehatan mental dan spiritual. Pengajian dan kajian agama. Mengadakan pengajian yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengajarkan cara mengelola perasaan, stres, dan tekanan hidup menurut perspektif spiritual. Hal ini dapat memberikan dukungan rohani untuk jamaah dalam menghadapi tantangan hidup. Jawaban nomor 3, di masjid, jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan untuk mengembangkan kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual jamaah sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang seimbang dalam aspek jasmani, rohani, dan mental. Berikut adalah beberapa program yang dapat diadakan di masjid adalah: yang pertama, pendidikan emosional. Pelatihan kecerdasan emosional, mengajarkan jamaah untuk mengenal, memahami, dan mengelola emosi mereka. Program ini mencakup teknik-teknik seperti pengendalian emosi, empati, serta cara menangani stres dan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendidikan intelektual, kajian agama dan ilmu pengetahuan, mengadakan kajian tentang agama Islam yang lebih mendalam, seperti tafsir Al-Quran, fikih, dan sejarah Islam. Program ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan intelektual jamaah dan memahami ajaran Islam secara lebih kritis. Yang ketiga, pendidikan spiritual, pelatihan penguatan iman dan takwa, mengajarkan jamaah untuk meningkatkan kedekatan mereka dengan Allah melalui ibadah yang khusyuk, pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan hadis, serta cara hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini termasuk pengajaran mengenai doa dan pentingnya ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban nomor 4, masjid memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah melalui berbagai program dan inisiatif yang dapat membantu mereka mengelola keuangan, meningkatkan keterampilan, serta memberikan akses pada peluang ekonomi yang lebih baik. Berikut adalah beberapa cara masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Yang pertama, pengembangan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan. Masjid dapat menyediakan pelatihan kewirausahaan untuk membantu jamaah melalui bisnis kecil atau menengah. Program ini bisa mencakup pembelajaran tentang cara memulai usaha, manajemen bisnis, pemasaran, dan pembukuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Yang kedua, program pemberdayaan ekonomi melalui zakat. Distribusi zakat untuk pemberdayaan ekonomi selain mendistribusikan zakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, masjid dapat menggunakan dana zakat untuk membantu jamaah yang membutuhkan dengan memberikan modal usaha kecil atau pelatihan keterampilan. Ini bisa menciptakan peluang bagi mereka untuk mandiri secara ekonomi. Yang ketiga, pendidikan tentang etika bisnis dalam Islam, pelatihan etika bisnis Islam. Masjid dapat mengadakan pelatihan mengenai prinsip-prinsip bisnis yang adil, transparan, dan berbasis pada etika Islam. Ini akan membantu para pengusaha memahami pentingnya kejujuran, keadilan, dan integritas dalam berbisnis, serta menghindari praktik yang merugikan orang lain atau bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, jawaban kasus yang kedua. Yang nomor 1. Berikut adalah prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat menjadi pedoman bagi Ustadz Hasan. Yang pertama, keikhlasan dalam mengajar. Seorang pendidik dalam Islam harus memiliki niat yang tulus dan ikhlas dalam mengajarkan ilmu. Pendidik mengajar tidak untuk mendapatkan pujian, kekayaan, atau pengaruh, tetapi semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, kesabaran. Islam menekankan pentingnya kesabaran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam mendidik. Pendidik harus sabar menghadapi beragam tantangan dalam proses belajar mengajar, terutama saat menghadapi murid yang sulit atau kurang responsif. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang lembut dan bijaksana, atau yang bisa disebut hikmah. Islam mengajarkan pentingnya yang kelembutan dalam berdakwah dan mengajar. Seorang pendidik hendaknya menyampaikan ilmu dengan cara bijaksana dan tidak kasar, dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan murid. Jawaban nomor 2. Berikut 3 strategi yang bisa diterapkan Ustadz Hasan. Yang pertama, membangun kedekatan lewat komunikasi. Ustadz Hasan perlu meluangkan waktu untuk berbicara dengan siswa secara pribadi, mendengarkan keluhan atau perasaan mereka dengan penuh perhatian, dan menunjukkan empati terhadap situasi mereka. Komunikasi yang terbuka dan mendalam membantu membangun kepercayaan dan kedekatan emosional. Yang kedua, memberikan dukungan positif dan penguatan emosional. Memberikan pujian yang tulus dan dukungan positif kepada siswa akan meningkatkan rasa percaya diri dan rasa dihargai mereka. Ustadz Hasan dapat lebih sering memberikan penguatan emosional yang bersifat spesifik, seperti memuji usaha atau karakter baik siswa, bukan hanya hasil. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang aman dan mendukung. Untuk memperkuat hubungan emosional, Ustadz Hasan perlu menciptakan lingkungan kelas yang aman dan nyaman, di mana siswa merasa diterima tanpa takut dihakimi. Ini akan memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan diri dan membuka diri secara emosional. Jawaban nomor 3. Berikut beberapa contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang dapat diterapkan. Yang pertama, pembelajaran berbasis diskusi. Contoh kegiatan mengadakan diskusi tentang tantangan menjaga kejujuran di era digital atau bagaimana menjaga akhlak mulia di tengah perubahan zaman, di mana siswa diminta berbagi pengalaman pribadi dan solusi berdasarkan prinsip Islam. Yang kedua, penerapan storytelling Islam. Contoh kegiatan, Ustadz Hasan bisa menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam menghadapi tantangan, seperti kisah perjuangan Nabi dalam dakwah atau kisah tentang kesabaran Aisyah. Setelah cerita, siswa dapat mendiskusikan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, penerapan sholat berjamaah dan zikir bersama. Contoh kegiatan, Ustadz Hasan bisa mengajak siswa untuk melaksanakan sholat zuha berjamaah sebelum memulai pelajaran atau mengadakan sesi zikir bersama setelah pelajaran sebagai cara untuk menenangkan hati dan mempererat hubungan dengan Allah. Jawaban yang terakhir, yang nomor 3, pemahaman saya tentang Islam yang rahmatul lil alamin, ekonomi syariah dan pernikahan dalam Islam. Islam yang rahmatul lil alamin atau disebut juga Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, mengacu pada ajaran Islam yang membawa kedamaian, kesejahteraan, dan keberkahan bagi seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta.
Kata rahmatul lil alamin berasal dari Al-Quran yang berarti rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Islam mengajarkan kasih sayang dan kebaikan kepada seluruh makhluk, baik manusia, hewan, tumbuhan maupun alam secara keseluruhan. Yang kedua, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dengan cara yang adil, transparan, dan menghindari ketidakadilan serta praktik eksploitasi. Ekonomi ini mengedepankan keadilan sosial, transparansi, dan kesetaraan dalam distribusi kekayaan. Yang ketiga, pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita berdasarkan syariat Islam yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, tenang, penuh cinta dan kasih sayang. Pernikahan ini adalah bentuk ibadah yang mendatangkan berkah serta menjadi jalan untuk menjaga kehormatan dan keturunan. Sekian presentasi jawaban UAS Pendidikan Agama Islam dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.